Jika bantahannya, tapi kan karena ada air di dalam pohonnya, itu adalah bantahan tolol. Sejak kapan kebakaran alami yang besar bisa ditahan oleh air pohon yang tidak sebesar itu? Sebenarnya banyak rakyat Amerika yang sadar kebakaran ini tidak terjadi secara alamiah. Orang-orang di luar Amerika, terutama di Indonesia, langsung percaya itu kebakaran alami dan sebagai bentuk azab dari Allah untuk Amerika. Tetapi faktanya ini adalah kebakaran yang direncanakan. Di sini saya akan membantah argumen-argumen yang percaya kebakaran di Los Angeles adalah alami. Tetapi sebelum lanjut, saya rekomendasikan kalian baca terlebih dahulu jawaban saya sebelumnya, karena jawaban sebelumnya adalah trailer dari jawaban saya yang sekarang. Ada satu video dari warga Amerika asli. Dia berkeliling Los Angeles dan menemukan ada satu momen di mana rumah terbakar, mobil ikutan hangus tetapi pohonnya masih utuh. Inikah yang dinamakan kebakaran alami. Sedangkan pohonnya sangat dekat kepada titik kebakaran. I spent hours riding around the fires looking at everything. Here's some random clips throughout the night. You can see all the houses on fire, buildings on fire, trees on fire. A lot of chaos, a lot of damage. Now this is the clip to really watch. You can see that whole house in the back is on fire, and this car parked in front of it has been completely melted into the ground, burnt to a crisp. But something interesting is the tree that hangs directly above it doesn't seem to be affected at all. Still has all those green leaves on it, nothing burnt, completely intact. Even the grass fully surrounding this car has no singe marks, it's green grass, untouched. Even that expensive nice landscaping in the background seems to be untouched. That tree is immediately above this car. How can those leaves not have been affected by flames big enough and strong enough to burn that car down? If the flames are big enough to burn the car, they're clearly big enough to touch that tree. Yet those leaves seem perfectly intact. It seems more like it was a targeted strike of sorts, just like in Hawaii, not a natural disaster. Call me a conspiracy theorist, but you decide for yourself. Kebakaran tetapi bisa melanggar hukum fisika. Ini adalah penghinaan kecerdasan kepada manusia. Bagaimana ceritanya pohon tidak terbakar, padahal dekat dengan area kebakaran? Jika bantahannya, tapi kan karena ada air di dalam pohonnya, itu adalah bantahan tolol. Sejak kapan kebakaran alami yang besar bisa ditahan oleh air pohon yang tidak sebesar itu? Perlu diketahui jika memang kebakarannya alami, maka suhu di area terbakar akan secara cepat menguapkan air di dalam pohon, sehingga pohon akan terbakar juga jika memang alami. Karena air yang ada di dalam pohon juga akan terdampak dengan kebakaran yang besar jika alami. Dan secara logika, pohon tetap akan terbakar karena dekat dengan area kebakaran. Ditambah ada kendaraan yang sudah terlihat gosong, maka pohon juga akan kena cipratan dari api di dekat mobilnya. Tetapi pohonnya tetap aman. Di dalam foto juga daunnya masih bertahan, tidak layu sedikit pun. Jika perkataan ahli-ahli globalis benar karena ada air, seperti yang tadi saya katakan, air akan menguap karena suhu yang terlalu tinggi dan akan terlihat pohonnya gosong. Faktanya foto yang terlihat tidak ada satupun daun yang gosong. Jangankan gosong, jatuh saja tidak. Ada satu footage yang terlihat dari satelit bahwa ada 3 titik di Los Angeles yang memberi indikasi jelas bahwa kebakaran ini memang disengaja dan bukan alami. Rekamannya menunjukkan ada 3 titik di Los Angeles yang terbakar secara bersamaan. Kebakaran alami itu tidak akan secara bersamaan menjalar apinya, dan rekaman ini membuktikan kebakarannya terjadi secara bersamaan. Secara alami, kebakaran itu jika baru ada satu titik, maka akan menyebar ke titik lain sehingga terjadi kebakaran. Jika dimulai secara bersamaan itu bukan kebakaran alami, tetapi ada alat khusus yang sudah disiapkan. Apa nama alatnya? Alatnya antara Directed Energy Weapon, DEW, atau High Frequency Active Auroral Research Program, HRP. Singkatnya, DEW adalah sebuah alat yang mengunci titik target, lalu energi laser yang berkemampuan tinggi diarahkan ke titik yang sudah ditentukan alatnya.
This newly released footage shows the Dragonfire laser-directed energy weapon system in action, and it could be in the hands of military personnel in 5 years' time. It destroys targets with an intense beam of light and has pinpoint accuracy. It's able to hit something the size of a £1 coin from a kilometer away. Sedangkan HARP adalah alat untuk mempelajari atmosfer, lalu membuat rekayasa fenomena alam seperti hujan. Tetapi di Los Angeles yang berperan dominan adalah DEWAW. Beberapa bulan sebelum kebakaran, ada drone misterius yang mengintai di langit Los Angeles. Untuk apa tujuannya? Untuk mengunci target area mana saja yang bisa dibakar nantinya. Drone ini sudah terlihat 2 bulan sebelum kejadian. Saat kebakaran Los Angeles, saya juga hampir FOMO secara total. Setelah saya kirim informasi tentang kebakaran Los Angeles di ruangan saya mulai mencari tahu apakah ini kebakaran alami atau rekayasa. Ternyata bukti mengindikasikan kebakaran ini adalah rekayasa. Sebagai orang jangan naif alias langsung percaya apa yang dikatakan media mainstream. Karena media mainstream banyak propagandanya. Saya juga sangat miris melihat orang-orang Islamis FOMO yang langsung latah melihat kebakaran ini tanpa pikir panjang. Awalnya saya juga upload, tapi saya hapus karena nggak relevan. Sehingga dengan mereka mensyukuri kebakaran ini, sebenarnya mereka lagi mendukung proyek elit global, yaitu membangun kota berbasis AI dan surveillance. Kritislah karena elit global sudah banyak melakukan kebakaran rekayasa seperti California dan Hawaii dulu. Kesimpulannya, jangan langsung percaya dengan apa yang media mainstream katakan. Lakukan riset independen dan aktifkan otak intel Anda. Tidak perlu takut karena awalnya saya juga berpikir itu alami. Setelah riset ternyata itu adalah buatan directed energy weapon. Dunia ini dipenuhi oleh banyak intrik dan kejanggalan. Jadi aktifkan otak intel Anda. Bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and comment.